Bang setuju gak semua bakalan hormat kalau ekonomi kita seperti pejabat? Setuju, ya gue setuju kak. Ya karena ya kalau kita miskin, kalau kita gak punya apa-apa, bukannya tidak ada orang yang tidak menghormati kita. Ada orang yang menghormati kita, tetapi akan lebih terhormat lagi ya jika kita kaya, jika ekonomi kita seperti pejabat. Seperti itu, bukannya Oke guys, jumpa lagi dengan gua di acara sharing. Kali ini kita akan sharing lagi. Di sharing pertama ada ungkapan seperti ini ya. Mohon untuk didengarkan guys. Bang, saya orangnya yang penting usaha dulu. Kalau sukses berarti saya berkelas. Jika gagal setidaknya saya bukan orang pemalas. Iya, gue setuju banget kayak sama ungkapan kakak ini. Lebih baik kita usaha dulu, soal sukses, soal hasil atau enggaknya itu kan urusan nanti. Yang penting kita mau berproses, mau berjuang aja dulu gitu. Soal hasil atau enggaknya itu urusan nanti. Saya suka banget ya dengan orang-orang yang mau memulai aja dulu gitu ya. Saya suka banget dengan orang-orang seperti itu. Biasanya orang-orang sukses tuh ya yang punya pikiran seperti itu, mulai aja dulu. Soal gagal, soal hasil ya itu urusan nanti. Orang-orang sukses pasti selalu punya pikiran seperti itu guys ya. Mereka tidak takut gagal. Seperti itu mindset orang-orang sukses. Oke kak, terima kasih ya. Semoga kakak berhasil ya dengan prosesnya. Kita lanjut ke sharing yang kedua. Di sharing yang kedua ada ungkapan seperti ini. Saya bekerja bukan terlalu ngejar dunia. Coba tanya laki-laki mana yang gak pengen setelah menikah anak istrinya hidup layak. Iya bener, setuju, bener banget kak. Iya, semua lelaki pasti menginginkan ya anak istrinya nanti ketika mereka sudah menikah hidup bahagia, tidak hidup sengsara. Maka dari itu ya mungkin bener kata kakak juga, banyak lelaki yang belum menikah ya hanya karena ekonominya, karena mereka takut melihat orang yang dicintainya hidup susah. Makanya mereka sebelum menikahi dia, mereka bekerja dulu, sukseskan dulu diri mereka. Ketika mereka sudah sukses nanti ya mereka pasti menjemput orang yang dicintainya itu. Saya setuju kak dengan pemikiran kakak, dengan ungkapan kakak ini. Saya bekerja bukan terlalu ngejar dunia. Coba tanya laki-laki mana yang gak pengen setelah menikah anak istrinya hidup layak. Iya kak, semua lelaki seperti itu. Sama seperti kakak, lelaki mana yang tidak ingin melihat anak istrinya bahagia ya, bahagia hidup layak setelah menikah ya. Maka dari itu kita harus bekerja keras buat anak istri, buat keluarga kita, buat ibu dan bapak kita. Seperti itu. Oke, terima kasih kak ya ungkapannya guys. Kita langsung saja ke sharing yang ketiga. Di sharing yang ketiga ada ungkapan seperti ini. Bang setuju gak semua bakalan hormat kalau ekonomi kita seperti pejabat? Setuju, ya gue setuju kak. Ya karena ya kalau kita miskin, kalau kita gak punya apa-apa, bukannya tidak ada orang yang tidak menghormati kita. Ada orang yang menghormati kita, tetapi akan lebih terhormat lagi ya jika kita kaya, jika ekonomi kita seperti pejabat. Seperti itu, bukannya tidak ada yang menghormati kita ketika kita kurang mampu. Ada pasti yang menghormati kita itu ada, kan cuman akan lebih dihormati lagi ya ketika kita mampu. Benar kata si kakak, akan lebih dihormati lagi ya ketika kita seperti pejabat. Seperti itu. Maka dari itu ya kita harus berusaha, harus berjuang untuk memulihkan ekonomi kita, untuk mengangkat martabat keluarga kita, derajat keluarga kita gitu ya. Perbaikilah ekonomi kita yang saat ini rendah, yang saat ini selalu dihina sama orang lain, selalu direndahkan sama orang lain ya. Perbaikilah itu dengan apa? Dengan semangat, dengan bekerja. Seperti itu ya. Oke kak, terima kasih. Kita lanjut lagi ke sharing yang keempat. Di sharing yang keempat, tidur di atas jam 12, bangun jam 5,
setengah 8 berangkat kerja sampai ketemu malam lagi. Kalau bukan titisan Ultraman mana bisa. Anjay, ini titisan Ultraman ya. Sedikit ya waktu santainya. Tidur di atas jam 12, bangun jam 5, setengah 8, berangkat kerja lagi dan pulang malam lagi. Iya bener banget, kamu kuat banget ya, kuat banget tubuhnya. Kerja sampai malam, anjrit. Ya bener, kalau bukan titisan Ultraman mana bisa. Setuju saya kak, kamu itu memang titisan Ultraman ya. Tapi mudah-mudahan kamu selamanya seperti itu ya. Dan jangan lupa, jangan mentang-mentang tubuhmu itu kuat, jangan terlalu dipaksakan kak. Karena apa ya, takut nanti kamu sakit. Saya perhatian banget sama kamu loh. Saya perhatian lebih dari pacar kamu. Oke, kita lanjut ke sharing yang kelima. Terima kasih kak ya. Kita lanjut ke sharing kelima. Bang setuju gak pendidikan tinggi bukanlah jaminan untuk sebuah kesuksesan? Setuju. Sukses itu tidak dengan pendidikan yang tinggi. Sukses itu ya adalah keberanian kita untuk meraih kesuksesan itu. Percuma setinggi apapun pendidikan Anda ya, kalau Anda pemalas misalnya, kalau Anda tidak punya keberanian untuk mengambil resiko ya dalam hidup ini. Kok resiko ya, resiko mungkin lebih spesifiknya. Percuma ya, benar, pendidikan tinggi bukanlah jaminan untuk kesuksesanmu ya, karena sukses itu tergantung niat dan usaha, bukan seberapa tinggi sekolah kita. Seperti itu. Ingat, ijazah tidak menjamin dirimu sukses, tapi tekad dan niatmu yang akan jadi jaminan kesuksesanmu. Jadi buat kalian yang punya ijazah tetapi pengen sukses ya, ijazah saja tidak cukup untuk sukses. Ijazah harus dibarengi dengan keberanian, harus ditemani dengan tekad, baru kalian bisa sukses. Dan jangan lupa juga, jangan mudah menyerah. Itu sih intinya, jangan mudah menyerah. Banyak orang yang semangat awalnya, semangat banget, kuat banget keinginannya, pas di tengah perjalanan menyerah dia ya, karena lelahnya perjuangan, karena banyaknya cobaan. Seperti itu kira-kira alasannya. Oke, terima kasih kak ya. Kita lanjut ke sharing yang keenam. Di sharing keenam ada ungkapan seperti ini: di saat orang lain menikmati masa muda dengan bersenang-senang, aku lebih memilih bekerja keras demi masa depanku, karena aku tahu aku tidak punya siapa-siapa untuk kuharapkan di masa depan nanti. Iya, kita tidak mungkin mengharapkan orang lain untuk mengubah masa depan kita. Kita hanya bisa mengharapkan diri kita sendiri untuk mengubah masa depan kita menjadi lebih baik. Jangan bergantung sama orang lain. Karena orang tua gua kaya pasti masa depan gua baik. Enggak seperti itu kawan. Masa depan itu ya tergantung diri kita, tergantung usaha kita, ya tergantung usaha kita, tergantung perjuangan kita. Kalau kalian pengen punya masa depan yang cerah, pengen punya masa depan yang baik gitu, pengen punya masa depan yang indah, ya pasti kalian harus mau merasakan susahnya perjuangan. Pasti kalian harus mau berproses dengan lelahnya, dengan letihnya, baru insya Allah gitu ya, kalian pasti punya masa depan cerah. Itu pun tidak menjamin, ya. Banyak orang juga yang berjuang tetapi mereka tidak sukses, apalagi Anda yang hanya mengangan-angankan gitu ya, apalagi Anda yang malas-malasan, sementara mereka saja yang berjuang banyak yang tidak sukses gitu. Jadi apalagi kamu yang saat ini sedang rebahan santai-santai gitu ya, seperti itu. Jadi benar kak, benar ya, untuk masa depan itu kita tidak bisa mengharapkan siapapun ya, kita hanya bisa mengharapkan diri kita sendiri. Seperti itu. Oke, terima kasih kak ungkapannya. Kita gas ke sharing ke-7. Di sharing ke-7, anak muda yang kerja keras dan fokus ke masa depan itu biasanya tercipta dari banyaknya cacian dan juga hinaan yang menyepelekannya. Iya ya, ketika hinaan itu, ketika cacian itu, ketika orang lain menyepelekan kita itu, terus kita jadikan jadikan motivasi, jadikan dorongan hidup kita untuk menjadi lebih baik lagi, untuk lebih sukses lagi, untuk lebih menaikkan value diri kita lagi, ya pasti kita akan sukses
Ya, anak muda memang seperti itu kalau dihina, tetapi tidak semua seperti itu. Ada juga anak muda ya yang ketika dihina, ketika direndahkan, ketika disepelekan, malah mereka dijadikan sebuah kesedihan atau sebuah kebencian. Ya, jadi Kak, tidak semua anak muda ya ketika mereka dihina dijadikan semangat, dijadikan kerja keras, enggak. Mungkin itu Kakak saja, tetapi ada juga Kak anak muda ya ketika dihina mereka malah sedih, malah benci gitu. Bukannya dijadikan semangat, bukan dijadikan alasan untuk menaikkan value dirinya. Seperti itu Kak ya. Oke Kak, terima kasih ya. Kita lanjut ke sharing ke-8. Di sharing ke-8 Bang, bagaimana rasanya berproses sambil melihat dirimu diremehkan dan ditertawakan? Oke, ini jawaban yang sangat berat ya bagi gua. Ini pertanyaan. Rasanya sedih pasti ada, kan namanya juga manusia. Kalau dihina, kalau diremehkan, kalau dikecewakannya pasti sedih. Tetapi kembali lagi kepada diri kita, apakah kita mau berlarut-larut dengan kesedihan itu, apakah kita mau berlarut-larut dengan kekecewaan itu, atau kita mau merubah hidup kita menjadi sesuatu yang sangat berharga gitu ya. Itu kembali lagi ke diri kita. Kalau saya sih, kalau dihina ya sedih pasti kan, cuman saya selalu jadikan motivasi sebisa mungkin, selalu ambil nilai itu dengan sepositif mungkin untuk diri saya pribadi, karena percuma mau marah juga, mau sedih juga, itu tidak akan bisa merubah keadaan kita. Seperti itu Kak, jawaban dari saya. Oke, terima kasih Kak ya ungkapannya. Kita lanjut lagi ke sharing yang ke-9. Di sharing yang ke-9 ada ungkapan seperti ini. Sukses bukanlah kebetulan, sukses itu kerja keras, kegigihan, pengorbanan, dan yang paling penting cintailah apa yang kamu lakukan. Iya, saya setuju banget, yang paling penting itu cintailah apa yang kita lakukan. Karena mau seberat apapun perjuangannya, mau sesusah apapun rintangannya, tetapi kalau kita sudah cinta sama apa yang kita lakukan, kalau kita sudah hobi dengan apa yang kita usahakan, itu tidak akan mudah menyerah. Itu tidak akan membuat kita mudah menyerah. Seperti itu, kalau kita dalam hati sudah cinta sama apa yang kita kerjakan, sama apa yang kita lakukan. Seperti itu. Dan rumus kerja paling keren itu ya cintailah apa yang kerjakan dan kerjakan apa yang kita cintai. Seperti itu, karena itulah yang akan membuat kita sukses. Biasanya kalau kita mengerjakan apa yang kita cintai guys ya, itu susah banget untuk menyerah, karena kita suka, karena kita hobi melakukan hal itu. Jadi susah banget, walaupun berat perjuangannya, walaupun lelah, letih gitu. Tetapi kalau kita cinta dengan apa yang kita lakukan, itu semangatnya luar biasa. Seperti itu ya. Oke, terima kasih ya. Kita lanjut lagi ke sharing ke-10. Di sharing ke-10, tidak ada jalur sukses lewat depo kawan, simpan uangmu, bermulailah merintis untuk sukses. Anjrit, nih buat kalian yang suka depo, yang suka berhayal sukses lewat jalur depo, tolonglah berhenti ya, tolonglah berhenti. Emang benar kata ungkapan ini, tidak ada sukses ya jalur depo. Gua belum dengar anjrit. Nih sih itu tuh sukses, dia depo kemarin, sukses hasil deponya. Enggak ada orang yang sukses lewat jalur depo ya. Kalau kalian mau sukses jangan depo, simpan uang itu ya, atau investasikan uang itu buat usaha uang itu ya. Bisnis lah kalian, daripada kalian depo. Atau kalau kalian gak suka bisnis, ginilah, simpanlah uang itu di rekening kalian, teruslah kalian kerja. Jangan kerja hanya buat depo anjrit gitu kan. Kalian akan menyesal ketika kalian tua nanti. Pasti kalian nyesel gitu ketika tubuh kalian sudah tidak fit lagi untuk bekerja, terus kalian keinget, anda ya gua dulu uang gua, gaji gua gak pakai depo gitu kan, pasti gua gak akan susah-susah amat nih dari tua. Maka dari itu ya, gua menyarankan buat kalian-kalian yang kaum suka depo, percayalah kalian tidak ada sukses jalur depo. Kata ungkapan ini juga, tolong berhentilah, tabunglah uang itu. Kalau kalian gak suka bisnis, minimal tabung, simpan
Seperti itu. Kalau kalian suka usaha, ya buatlah usaha, pakai usaha uang itu. Seperti itu. Ya, oke, terima kasih. Semoga ini sampai ya kepada telinga-telinga kalian para pendepo. Kita lanjut ke sering yang ke-11. Di sering ke-11, kelemahan terbesar kita terletak pada menyerah. Cara paling pasti untuk sukses adalah selalu mencoba lagi. Iya. Orang-orang yang sukses itu bukanlah tidak pernah gagal, bukannya mereka tidak pernah lelah, tetapi satu hal yang harus kita ketahui, mereka itu ketika gagal tidak pernah menyerah dan selalu mencoba lagi. Makanya mereka bisa sampai ke titik kesuksesannya. Kalian pernah dengar gak? Gagal 7 kali bangkit 8 kali, seperti itu. Jadi orang sukses itu selalu punya prinsip seperti itu. Mau seberapa banyak pun kegagalannya, ya mereka akan tetap bangkit. Seperti itu sampai apa? Sampai mereka bisa meraih kesuksesan yang mereka inginkan. Itu poinnya. Jadi kenapa orang-orang sukses kok gitu kan kuat banget megang prinsipnya, susah banget untuk dijatuhkannya karena mereka banyak kegagalannya. Jadi orang yang banyak gagal itu susah banget untuk jatuhnya karena mereka sudah tahu medannya. Seperti itu. Ya, jadi kalau kalian ingin jadi seseorang yang sukses, ya kalian juga harus jangan takut ya, harus berani untuk gagal ya, dan harus berani juga untuk bangkit ketika kegagalan melanda. Seperti itu. Oke, terima kasih ya. Kita lanjut ke seri yang ke-12. Di seri yang ke-12 ada ungkapan seperti ini. Ungkapannya seperti ini: hidup itu membutuhkan perjuangan karena tak ada satu hal pun yang bisa sukses tanpa sebuah perjuangan. Iya benar, kadang-kadang ya jalan menuju kesuksesan itu penuh dengan rintangan, tetapi itulah yang membuatnya berharga. Yang membuatnya sangat berharga itu ya karena adanya perjuangan, karena adanya rintangan. Jadi kalau kalian ingin sukses tetapi tidak mau berjuang, tidak suka dengan rintangan, ya kalian jangan berharap deh untuk sukses gitu ya. Karena sukses itu butuh perjuangan, butuh rintangan, butuh juga doa. Jangan lupa ya, doa juga itu dibutuhkan. Karena tidak ada yang sukses tanpa perjuangan, tanpa doa ya. Dan jangan lupa juga pinta ridho dari orang tua. Jangan lupa juga pinta doa dari orang tua kalian ya, kalau kalian mau sukses ya. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sampai di sini sharing kita ya. Oke, jangan lupa like and comment ya, dan jangan lupa subscribe YouTube gua. Oke, bye bye.